Menjelang kemerdekaan ke-80, film animasi merah putih One for All hadir dengan misi menyelamatkan bendera pusaka. Tapi di dunia nyata, yang ramai dibicarakan justru biaya produksinya. 6,7 miliar rupiah untuk proyek yang katanya selesai kurang dari sebulan. Pemerintah bilang, ini dana pribadi. Tapi, warganet sibuk membedah kualitas animasinya. Bahkan menuding ada aset stok impor. Pertanyaannya, ini film untuk membangkitkan nasionalisme atau justru membangkitkan debat di kolom komentar? Selamat datang di Wayang Channel, suara dari rakyat, cerita dari nurani. Di sini kita bicara bukan untuk menyenangkan, tapi untuk menyadarkan. Menjelang ulang tahun kemerdekaan ke-80, negeri ini kembali mendapat hadiah. Bukan kado dari pemerintah, bukan pula pencapaian rekor dunia, tapi sebuah film animasi berjudul Merah Putih One for All. Sebuah karya yang katanya dibuat untuk membakar semangat nasionalisme, mengisahkan 8 anak dari berbagai suku yang bersatu demi menyelamatkan bendera pusaka yang hilang. Indah? Tentu saja, apalagi kalau cuma dibaca di sinopsis. Tapi, di balik kisah persatuan itu, ada cerita lain yang justru memecah opini publik. Film ini dikabarkan dikerjakan kurang dari 1 bulan dengan biaya fantastis 6,7 miliar rupiah. Sebagian publik bertanya, ini angka produksi atau harga 1 unit apartemen di Jakarta? Produsernya mengatakan ini murni dana pribadi, hasil gotong royong, dan tidak melibatkan uang negara. Pemerintah pun buru-buru mengklarifikasi bahwa mereka hanya memberi dukungan moral, bukan finansial. Namun, di dunia maya, dukungan moral itu tak cukup menahan gelombang kritik. Warganet ramai-ramai membedah trailer filmnya. Ada yang memuji niatnya, tapi lebih banyak yang menyoroti kualitas animasinya. Bahkan, muncul tuduhan penggunaan aset 3D stok impor dengan nama desainer luar negeri ikut terseret. Lucunya, di saat film ini ingin mengibarkan bendera merah putih di layar lebar, di dunia maya justru berkibar perdebatan. Apakah ini karya yang layak jadi kebanggaan atau sekedar proyek yang dipaksakan selesai sebelum 17 Agustus demi momen patriotik instan? Yang jelas, sebelum film ini tayang di bioskop, drama di balik layarnya sudah lebih dulu diputar habis-habisan di media sosial. Dan, seperti biasa, di Republik ini, kadang kisah di balik layar jauh lebih menarik daripada yang ada di layar. Mari kita kupas pelan-pelan. Fakta pertama, Merah Putih One for All mengisahkan 8 anak dari berbagai daerah yang bersatu demi menyelamatkan bendera pusaka. Sebuah konsep yang penuh nilai persatuan dan keberagaman, setidaknya di atas kertas. Fakta kedua, biaya produksinya disebut mencapai 6,7 miliar rupiah, jumlah yang membuat banyak animator independen mengernyit. Apalagi, menurut keterangan produser, film ini dikerjakan kurang dari 1 bulan. Dalam dunia animasi, itu seperti mencoba membangun gedung pencakar langit dalam waktu seminggu. Dengan catatan, nanti finishingnya bisa nyusul. Fakta ketiga, pemerintah melalui Kemenparekraf menegaskan tidak memberi dana maupun promosi resmi. Mereka hanya memberi dukungan ekosistem kreatif. Dalam bahasa sehari-hari artinya semangat dan tupukan di pundak. Trailer film yang dirilis justru memicu gelombang reaksi negatif. Banyak yang menilai kualitas grafisnya setara atau bahkan kalah dengan karya kreator amatir di YouTube. Ada pula tuduhan penggunaan aset stok 3D impor yang membuat nama desainer luar negeri seperti Junaid Miran ikut muncul di pemberitaan. Tuduhan ini belum terbukti di ranah hukum, tapi di ranah opini publik kesannya sudah terbentuk. Sebagian orang mencoba membela, yang penting ada niat berkarya. Tapi sebagian lain balik bertanya, kalau niatnya bagus, kenapa hasilnya terburu-buru? Dan kalau anggarannya sebesar itu, kenapa visualnya terasa seperti proyek sekolah? Disinilah letak masalahnya. Sebuah karya nasionalisme seharusnya membangkitkan rasa bangga, bukan rasa curiga. Angka miliaran rupiah yang dibicarakan orang bukan lagi menjadi simbol investasi budaya, melainkan bahan bakar untuk spekulasi dan satir. Dan pada akhirnya, film ini justru mengajarkan kita satu pelajaran,
yang tidak tertulis di skenario. Di era digital, kecepatan merilis karya tidak akan pernah bisa mengalahkan kecepatan publik dalam membedah kekurangannya. Pada 14 Agustus 2025 besok, film Merah Putih One for All akan tayang di bioskop hanya 3 hari sebelum hari kemerdekaan ke-80. Sebuah timing yang sempurna, setidaknya di kalender pemasaran. Namun, di balik gemerlap rencana perilisan, ada rasa getir yang tak bisa diabaikan. Sebuah karya yang seharusnya menjadi simbol kebanggaan nasional malah terjebak dalam pusaran kontroversi. Biaya miliaran, tuduhan plagiarisme aset, dan kualitas visual yang dipertanyakan. Nasionalisme memang sering dihadirkan di layar lebar. Tapi di negeri ini, nasionalisme kadang hadir dalam bentuk slogan dan kemasan, bukan kualitas isi. Kita diajak untuk terharu, tapi kadang lupa diajak untuk berpikir kritis. Film ini, suka atau tidak, sudah menjadi cermin. Bukan hanya bagi industri animasi, tapi juga bagi cara kita mengelola karya, dana, dan ekspektasi publik. Cermin yang memantulkan wajah kita sendiri. Apakah kita benar-benar menghargai proses, atau hanya terpukau pada momen instan yang bisa dipakai untuk seremonial? Bendera merah putih yang diceritakan hilang di dalam film akhirnya berhasil ditemukan oleh para tokohnya. Tapi di dunia nyata, yang perlu kita temukan kembali mungkin adalah rasa percaya publik terhadap industri kreatif. Sebab, sekali kepercayaan itu hilang, mencarinya kembali jauh lebih sulit daripada membuat film 1 bulan. Maka, sebelum kita mengibarkan bendera di layar bioskop, mari kita tanya pada diri sendiri. Apakah karya ini benar-benar menjadi kebanggaan bangsa, atau hanya menjadi simbol bahwa kita masih terbiasa menutup mata demi menjaga suasana meriah? Apakah kritik rakyat dianggap pengkhianatan, atau justru bukti cinta pada merah putih? Dan apakah kita rela membiarkan nasionalisme dijual seperti tiket bioskop, dengan harga mahal, tapi kualitasnya membuat penonton ingin meminta refund? Bagaimana menurut kalian? Apakah ini langkah maju bagi animasi Indonesia, atau justru cermin bahwa kita masih belum siap bersaing di panggung dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, karena diskusi kritis adalah bentuk cinta paling jujur untuk negeri ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika kamu merasa tercerahkan, atau justru merasa terusik, tulis pendapatmu di komentar. Kita belajar dari suara semua orang.